Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dari kelas Teknik Informatika C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan manajemen dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas B. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian. Yang pertama ada pengertian tentang masalah atau problem. Suatu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan suatu yang nyata terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Yaitu yang kedua ada pengambilan keputusan atau decision making, yaitu adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Apa itu keputusan? Keputusan adalah diambil setelah melakukan beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Selanjutnya, tahap yang dilalui oleh pembuat keputusan meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Di sini juga ada langkah-langkah dalam analisis masalah. Yang pertama itu menentukan tujuan, yaitu menentukan target lebih dahulu, tanpa mencampur adukan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan fakta, yaitu dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan, peraturan dan kebiasaan yang berlaku, membicarakan dengan orang yang bersangkutan untuk mengetahui pendapatnya. Terus yang ketiga, mempertimbangkan fakta dan tentukan tindak lanjut yang harus diambil dan mengubah fakta yang satu dengan yang lain. Yang keempat, mengambil tindakan dengan pertimbangan siapa pengambil keputusan, siapa yang memberi informasi, dan menentukan waktu melaksanakan tindakan. Selanjutnya itu yang kelima, periksa hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan pelajari perubahan sikap dan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Terus di sini ada tipe-tipe keputusan. Keputusan yang di tengah ini yang di lingkaran kecil yaitu keputusan terprogram. Selanjutnya di lingkaran kedua itu ada keputusan tidak terprogram. Dan terakhir lingkaran yang paling besar atau yang ketiga itu keputusan dengan kepastian atau risiko dan ketidakpastian. Nah, di sini ada fase pengambilan keputusan. Fase pertama itu adalah aktivitas inteligensia. Di sini proses kreatif untuk menentukan kondisi yang mengharuskan keputusan dipilih atau tidak. Selanjutnya ada yang kedua itu aktivitas desain. Di sini kegiatan yang mengemukakan konsep berdasarkan aktivitas inteligensia untuk mencapai tujuan, menemukan atau mendapatkan cara atau metode, pengembangan metode, menganalisa tindakan yang dilakukan. Yaitu yang selanjutnya ada yang ketiga, aktivitas pemilihan. Memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah utama, menyusun alternatif, menganalisis alternatif, terus mengambil keputusan yang terbaik. Di sini ada teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada operational research atau riset operasi. Penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Yang kedua ada linear programming atau riset dengan rumus matematis. Yang ketiga ada gaming war game, teori penentuan strategi. Yang keempat adalah probability, teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal. Terus di sini juga ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu atau tahap pertama kita merumuskan problem yang dihadapi. Terus tahap keduanya itu kita menganalisis problem. Tahap ketiga menetapkan sejumlah alternatif. Terus tahap keempat mengevaluasi alternatif. Dan kelima adalah memilih alternatif keputusan. Terus di sini ada aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Aspek internal yang pertama itu ada yang pertama-tama pengetahuan. Terus menuju ke kepribadiannya. Aspek eksternal yaitu kultur dan menuju ke orang lain. Terus di sini ada manajemen strategis.
Yang pertama itu menyelidiki situasi untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi tujuan, dan mendiagnosis penyebab. Yang kedua ada mengembangkan alternatif untuk mencari alternatif yang kreatif. Dan ketiga menilai dan memilih alternatif yang terbaik yang mana akan kita pakai dalam manajemen strategis ini. Dan yang keempat ada mengembangkan dan menindaklanjuti, merencanakan implementasi dan mengimplementasikan rencana atau memonitor implementasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Terus di sini ada keunggulan dan kelemahan pengambilan keputusan partisipatif. Keunggulannya di sini memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar, kelompok lebih menerima risiko, para anggota lebih termotivasi untuk melakukan keputusan, dan kreativitas lebih besar. Dan kelemahannya yang ada, yang pertama itu memakan biaya dan waktu, yang kedua hasil kompromi atau bukan keputusan kelompok, terus ada salah satu anggota dominan bukan keputusan kelompok. Kita beralih ke materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti dan daun lontar dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat Indonesia kuno menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Pada masa modern saat ini, teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri seperti Eropa dan Amerika. Berikut juga sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia. Yang pertama ada internet. Ya, jelas internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol atau IP atau pecah IP di Indonesia di Universitas Indonesia tepatnya, bernama UI Net Lab pada 24 Juni 1988. Dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi pada tahun 2017 karya Nuruddin, pada tahun 1994 sudah muncul Internet Service Provider atau ISP pertama di Indonesia yang bernama Indonet. Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995 sampai sekarang, Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet dan Ratnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas pengembangan pemanfaatan teknologi. Pengembangan dalam teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada semua aspek kehidupan manusia. Pada era globalisasi pada saat ini, manusia akan selalu berhubungan dengan teknologi. Menurut Smaldino, pada hakikatnya teknologi adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah dalam menghasilkan produk yang bermanfaat. Lalu, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan pengembangan teknologi diantaranya adalah komputer. Dikarenakan komputer merupakan aplikasi dari teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan sebagai perangkat utama untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat dengan memproses, menyajikan dan mengelola informasi.
Teknologi merupakan solusi tepat bagi penyelesaian masalah dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, memberikan kontribusi untuk mempercepat pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan pada saat ini.